Baik, selamat sore semuanya. Ini adalah pertemuan pertama kita di perkuliahan semester genap ini ya. Teman-teman semuanya ada di semester 4, tidak terasa. Baru aja kemarin baru masuk ya, sekarang udah semester 4. Dan ternyata kondisi yang kita jarang ketemunya ternyata panjang nih, pandeminya masih ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat semuanya ya, dan tetap jaga kondisi kesehatan, semuanya jaga protokol kesehatan karena itu penting. Kita jangan merasa bahwa kita kuat, kita aman gitu ya. Kita positive thinking, tetapi jangan paranoid juga, tetapi dengan menjaga terus aktivitas kita dengan protokol kesehatan. Nah, baik. Kali ini kita akan coba diskusi tentang mata kuliah robotika 1. Dalam hal ini fokusnya pembahasannya di daya gerak. Saya sedikit share screen dulu ya, bahwa aktivitas pembelajaran kita nanti terkait dengan daya gerak ini, bahwa kalau kita lihat daya gerak semua aktivitas pembelajaran pada tahun ini dan ke depan, bahkan kalau untuk prodi robotika itu sudah berlangsung di tahun 2017-2018 ya, sudah berlangsung cukup lama. Jadi aktivitasnya adalah di pembelajaran berbasis proyek, artinya teman-teman semuanya diminta untuk bisa bekerja menyelesaikan permasalahan yang ada di proyeknya masing-masing. Jadi bukan aktivitas praktikum atau praktek konvensional, di mana teman-teman semuanya kalau yang konvensional itu nanti perkuliahannya kebanyakan ceramah, seperti sekarang ceramah gitu ya. Nanti sebenarnya ingin kita kurangi aktivitas ceramahnya, kemudian praktikum yang kaitannya dengan praktikum yang konvensional, mengukur, kemudian menyelesaikan aktivitas seperti job sheet-nya, modul. Nah, kita sekarang mengurangi atau menghilangkan aktivitas itu. Yang kita inginkan dari teman-teman adalah bagaimana bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dalam sebuah proyek, dikerjakan dalam waktu tertentu, proyeknya selesai sesuai dengan requirement yang telah ditetapkan. Ini kenapa kita beralih ke seperti ini, karena melihat bahwa aktivitas pembelajaran yang konvensional itu cenderung membuat teman-teman semuanya pasif. Kalau pasif kan kadang kalau nggak mood, ngantuk, tidur gitu ya. Kemudian bisa jadi ya yang masuk itu hanya sedikit. Ilmu yang diperolehnya dikit. Dan ilmu yang diperolehnya minimum. Minimum itu artinya ya secara skills-nya nggak terlalu dapat gitu ya. Nah, dengan aktivitas project, kalian kesehariannya akan mengerjakan proyek, kemudian dihadapkan dengan sesuatu yang baru terus, menggali keilmuan yang baru, dan diharapkan aktif. Itu yang kita inginkan. Dengan keaktifan tersebut, harapannya kalian itu bisa mendapatkan ilmu melebihi apa yang diekspektasikan. Karena ilmu itu di luar itu sudah kemana-mana. Ya. Jadi dosen bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu, tapi sekarang dosen berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi teman-teman semuanya bagaimana belajar dengan baik, bagaimana mencari sebuah keilmuan ya, untuk menyelesaikan proyek yang dihadapi. Harapannya, nah sehingga
apa ya. Hingga ya harapannya kalian itu bisa mendapatkan sesuatu yang baru terus, karena kalian belajar untuk menghadapi hal-hal yang baru. Karena dalam proyek itu kan pasti sesuatu yang memang dibutuhkan, memang sesuatu yang real gitu, apa yang memang harus dikerjakan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, peran dosen itu nanti sebagai fasilitator memberikan sumber-sumber keilmuan, sumber-sumber keilmuannya, kemudian sebagai mentor, sebagai teman diskusi nantinya terkait dengan bidang yang mata kuliahnya diajarkan. Gitu. Di luar dari itu pun boleh diskusinya dengan hal-hal yang lainnya boleh juga. Gitu. Nah, harapannya nanti kalian bisa mengeksplorasi sesuatu yang memang banyak ilmu yang beredar di luar. Karena perpustakaan yang paling besar adalah Google sekarang ya. Google itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan tidak terbatas dengan waktu. Hanya terbatas dengan kuota saja gitu ya. Selama kalian akses terhadap internet, pasti kalian mendapatkan itu semuanya. Nah, begitupun dengan robotika 1 daya gerak ini, nanti aktivitasnya akan diarahkan dengan bagaimana kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di proyeknya masing-masing yang ada kaitannya dengan daya gerak. Pembelajaran, jadi nanti skenarionya adalah pembelajaran teorinya bisa seperti ini gitu ya, tetapi tidak akan terlalu detail disampaikan. Nanti paling disampaikannya adalah nanti sumber belajarnya di mana saja, baik itu berupa video maupun berupa handout atau sumber-sumber tulisan lainnya. Itu secara teorinya. Jadi teorinya nanti kalian akses di learning, selalu update lihat di learning. Kemudian waktu praktek daya gerak ini adalah waktu di mana daya gerak waktu yang dijadwalkan praktek daya gerak ini adalah waktu di mana kalian untuk mengerjakan proyek sesuai dengan topiknya masing-masing. Jadi kalian langsung melakukan aktivitas proyeknya. Tetapi untuk dalam menyelesaikan aktivitas proyeknya ini tentu saja kalian berkoordinasi dengan namanya manajer proyek. Jadi tanggung jawab selesainya aktivitas proyek itu ada di bawah koordinasi manajer proyek. Dosen hanya membantu dalam memecahkan salah satu permasalahan yang ada di proyek tersebut, ya tidak semuanya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa ini proyek yang ada yang semua mahasiswa robotika itu terlibat gitu ya. Mulai dari semester 2 sampai semester 6 ya kalau nggak salah, semester 6. Karena semester 8 itu sudah magang. Nah, ada 16 proyek, ada ARM Robot Trainer Kit, Humanoid Adult Size Robot, yang nantinya sebenarnya yang Humanoid Adult Size Robot ini digabung dengan Humanoid Robot Soccer, gitu ya. Digabung itu artinya nanti project manajernya 2, tetapi bekerja itu bisa saling bersamaan karena mirip-mirip, cuman yang satu kecil, yang satu besar, yang satu dengkul, yang satu lagi setinggi kita, gitu ya. Nah, ada fully automated delivery robot, ATM botol bekas, kontes robot sepak bola beroda, window cleaner robot, delta robot, robot tari, fish feeding robot, humanoid robot lower limb exoskeleton, autonomous quadcopter VTOL ya, vertical landing and take off untuk surveillance, kemudian single copter, kemudian perancangan control system untuk
quadcopter, KRAI, dan pemadam api yang berkaki. Nah, di daya gerak kuliah daya gerak ini itu harapannya nanti secara tidak teman-teman itu bisa merancang dan membuat sistem daya gerak yang ada pada proyeknya masing-masing gitu ya. Merancang sistem daya gerak yang ada di proyeknya masing-masing. Bukan hanya robot ya, tapi mekanik dan perangkat mekatronik lainnya. Yang harapannya itu mengaplikasikan dasar mekanisme gerak dan sistem statis dan dinamika. Nah, harapannya apa yang kalian nanti kuasai itu outcome-nya, dampaknya atau efeknya atau sesuatu yang nanti kalian itu menjadi skill kalian, salah satunya ya. Pertamanya ya tadi bisa membuat sistem aktuasi mekanisme gerak dari proyek yang kalian kerjakan dengan memperhitungkan mechanical advantage serta efisiensinya. Ada yang sudah tahu mechanical advantage atau apa namanya mechanical advantage itu keuntungan mekanik? Ada yang sudah tahu nggak? Belum, Pak. Belum? Ini sebenarnya di SMA atau SMK di pelajaran fisika ada ya. Di katrol, di pengungkit atau liver gitu. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ingat nggak? Ada kan ya? Ingat, Pak. Pesawat sederhana ya, Pak? Kenapa? Pesawat sederhana, Pak. Pesawat sederhana, betul. Pesawat sederhana. Saya pun udah lupa, udah SMA-nya udah jauh, lama banget malah gitu ya. Udah apa namanya? Ya kita sama-sama belajar lagi lah gitu ya. Udah ini keuntungan mekanik. Jadi hal terpenting kalian ketika merancang sebuah sistem mekanik yang bergerak gitu ya. Bukan sistem mekanik yang diamnya, tapi yang bergeraknya. Pastikan di robot di proyek yang kalian buat itu pasti melibatkan sistem mekanik yang bergerak semuanya pasti gitu. ATM botol bekas kan pasti ada pergerakan-pergerakan di mana misalkan untuk mengeluarkan atau memasukkan botol-botolnya. Nah itu kan pergerakan mekanik. Nah bagaimana membuat sistem aktuasi mekanisme gerak tersebut tentunya bukan hanya membuat secara ilmu kira-kira, tetapi memperhitungkan mechanical advantage-nya. Nah, itu yang nanti kalian harus cari mechanical advantage itu apa ya. Dan efisiensinya seperti apa. Kemudian ketika kalian sudah bisa seperti itu, dalam tahap perancangan analisisnya, kemudian bisa memilih komponen aktuator yang tepat untuk mekanisme gerak tersebut. Komponen aktuator itu ya sumber geraknya. Apakah menggunakan motor kah? Motornya misalkan motor AC, DC, servo, stepper itu, atau menggunakan solenoid kah? Atau menggunakan apa lagi? Pneumatik gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya tergantung konteks proyek yang kalian kerjakan, tergantung ide pergerakannya seperti apa dan kebutuhan powernya bagaimana dan lain sebagainya. Makanya ini yang paling penting ketika merancang ini adalah keuntungan mekaniknya, mechanical advantage-nya. Kemudian ketika itu merancang dan membuat sistem transmisi daya geraknya. Artinya bahwa setelah bisa melakukan analisis, memilih komponennya, kemudian kalian merancang dan membuatnya, prototyping dulu tentunya gitu ya. Bagaimana mekanisme gerak tersebut yang ada di proyeknya masing-masing. Gitu ya. Tentunya ini ya diterapkan di sistem robot atau mekatronik sesuai dengan topik dan judulnya masing-masing. Sehingga nanti aktivitas yang nanti akan saya monitor itu aktivitasnya itu adalah
pertamanya teman-teman semuanya itu harus merumuskan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada hubungannya dengan mekanisme gerak pada sistem di proyeknya masing-masing. Ini menjadi tugas pertama. Ini kalau dalam ininya ada driving question-nya itu kalian harus mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mekanisme gerak yang ada di proyeknya masing-masing. Misalkan bagaimana misalkan ATM botol bekas misalkan ya. Bagaimana sistem bisa mengambil botol misalkan dengan ukuran sekian, dengan beban sekian, kemudian dimasukkan ke dalam storage-nya. Kemudian bagaimana sistem ATM botol bekas ini bisa memilah, bisa mendeteksi atau bisa memilah mana ini, apakah ini adalah botol plastik atau botol kaca atau botol apa. Kemudian dan lain sebagainya. Kalau di robot berkaki, misalkan bagaimana bisa berdiri, berjalan, bangun, bergerak, menendang dan sebagainya. Kaitannya dengan mekanisme geraknya, gitu ya. Kalian ini menjadi tugas pertama, ya. Menjadi tugas pertama kalian merumuskan itu, yang nantinya harus kalian selesaikan, yang kalian harus jawab selama kalian mengerjakan proyeknya. Selama belum terjawab, ya berarti harus terus mencari mekanisme jawaban-jawabannya, ya. Jadi kalian membuat daftar pertanyaan atau dalam bahasa ilmiahnya rumusan masalah. Kalian silahkan Google bagaimana membuat rumusan masalah, ya. Merumuskan masalah itu seperti apa. Kemudian ketika sudah kalian merumuskan masalah-masalah tersebut terkait dengan daya gerak sistem robotika atau mekatronik yang ada di topiknya PBL-nya masing-masing, kemudian kalian merancang mekanisme geraknya. Kalian buat rancangannya, silahkan rancangannya menggunakan CAD atau bisa menggunakan tangan sendiri, membuat dengan sketch, pakai pensil, pakai pena, dan lain sebagainya gitu. Kemudian lakukan analisis mechanical advantage-nya untuk masing-masing sistem pergerakan. Misalkan ada pergerakannya ngungkit gitu ya, atau pergerakannya narik menggunakan bidang miring, atau pergerakannya menggunakan mutarnya misalkan pakai gear gitu ya, atau mutarnya langsung dengan motor dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian menghitung, menganalisis mechanical advantage-nya untuk masing-masing pergerakannya. Setelah itu baru ketika mechanical advantage-nya ditetapkan, kalian kira-kira mengidentifikasi kebutuhan aktuator yang tepat dengan mempertimbangkan hasil analisis. Jadi dengan hasil analisis tersebut, analisis mechanical advantage-nya, misalkan ya, dengan sistem mekanisme gerak seperti ini, rancangannya seperti ini gitu ya, maka mechanical advantage-nya sekian gitu ya. Ketika mechanical advantage-nya sekian itu artinya bahwa di pergerakan tersebut mampu bisa menghandle beban 10 kilo misalkan ya, dengan dengan gaya cuman 5 kilo misalkan. Ya gitu. Misalkan seperti itu. Jadi kalian coba mengidentifikasi kebutuhan aktuatornya ya. Kemudian setelah itu kalian membuat prototypingnya. Saya mungkin teman-teman yang sudah masuk tim yang regular sudah dalam perlombaan, mungkin robotnya ada yang sudah jadi. Tetapi ada baiknya kalian membuat prototyping terkait dengan prototyping itu bisa dengan menggunakan cardboard gitu ya, kardus kalian potong-potong, kemudian kalau dia merupakan sebuah pengungkit bidang miring atau apapun lah gitu, kalian dibuat prototypenya, atau kalian membuat simulasinya dengan CAD misalkan ya, dengan CAD-nya.
perhatikan pergerakannya memang sudah sesuai enggak dengan yang diinginkan. Gitu ya, dengan menambahkan aktuator-aktuator tersebut. Ya, kemudian dari prototyping tersebut kan terlihat, wah ini ternyata pergerakannya kurang bagus, oh ternyata pergerakannya seperti ini kurang tepat dan sebagainya. Sehingga kalian melakukan perbaikan atau optimasi mekanisme geraknya dari hasil prototypingnya. Jadi nggak membuat langsung dengan aluminium langsung dikikir, dipotong dan sebagainya, atau kalian membuat langsung 3D printingnya dan sebagainya gitu ya. Tidak langsung seperti itu, tapi harus membuat prototype dulu, yang baik prototype itu dengan modelnya simulasi di CAD atau dengan kalian membuat prototype sederhana dengan kertas-kertas yang kardus atau dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan setelah dioptimasi, diperbaiki rancangannya, baru kalian membangun sistem pergerakan yang aslinya gitu dengan material-material yang memang sudah direncanakan sesuai dengan topik PBL yang kalian jalankan gitu ya. Nah, jadi tugas pertamanya adalah kalian membuat daftar list gitu ya di Word gitu ya, rumusan masalah, misalkan topiknya apa, rumusan masalahnya untuk pergerakan ini adalah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan daya gerak yang harus kalian kerjakan sistemnya selama PBL ini, sehingga proyeknya memang bisa selesai dengan requirement yang ditetapkan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bahwa dari 16 proyek ini, kalau yang saya lingkarin ini kalau nggak salah ini kelas malam ya. ATM botol bekas di sini nggak ada kan ya, teman-teman yang kelas pagi? Ya. Nggak ada, Pak. Ada ya. Kemudian window cleaner pun nggak ada juga ya? Nggak ada. Jadi yang ada tuh di ARM Robot Trainer Kit. Kalau di sini Abdillah, Ayu, dan Putri. Samuel itu kalau nggak salah angkatan 2018. Humanoid adult size robot ini Salman, Jodimas Iman. Nah, Salman itu kayaknya pindah ke kelas malam ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kelas malam. Jadi humanoid ini dengan adult size ini dengan humanoid robot soccer ini ada yang sama. Kayaknya di sini tuh kalau nggak salah Jodimas itu tertulis di dua-duanya, gitu ya. Jadi ini yang humanoid. Maaf, Pak. Iman kelas mana ya, Pak? Kenapa? Iman prodi mekatronika ya, Pak? Oh, ini Iman prodi yang mana ya? Mungkin ya. Ntar saya cek dulu, bener nggak ya? Iman. Adult size ya. Iman Rofik Samsul, robotika. Bener kan? Iman Rofik Samsul, robotika semester 4. Ada nggak nama Iman? Dia Meka, Pak. Meka semester 4. Bener kan? Meka, Pak. Meka ya? Meka, Pak. Iya, bukan Pak. robotika. Meka. Tapi TBL robotika. Di sini masuknya mahasiswa robotika. Yaudah nanti saya konfirmasi lagi ya. Oke, itu tadi itu mana ya? Oh, oke. Ini tampil nggak sih ini slide-nya? Ada? Ada, Pak. Ada. Ya. Ini fully automated delivery robot ini Rahel, Yeni, Richie, Rihad, Rifawan,
Ada yang belum tertulis enggak? Yang KRSB itu Nyoman, Nawafal, Wanda, Nazif, Revalba, Yusuf. Data robot itu Fania, Amir, Didik, Wawan. Saya, Pak. Ya, Robotari, Nurul Islamiyah, Nurul Indah, Yosi. Fish feeding robot ini Aldi, Safri, David, Aulia, Siti. Yang humanoid robot soccer ini yang Delia, Diki, Elroy. Lower limb exoskeleton ini Ardana, Alif, Afif. Autonomous quadcopter VOL ini Gaza dan Fikri. Single copter ini Faiz, Eka. Sistem control quadcopter ini Rizky dan Ari. KRA ini Ilham, Dede, Firas, Habib. Yang pemadam api berkaki ini Romson, Raihan, Alif, Joel. Pak, izin, Pak. Teman-teman sudah koordinasi dengan manajer proyeknya kan ya? Pak, nama saya, Pak. Belum ada, Pak. Oh, Virus. Iya, Pak. Virus, Pak. Kamu nggak diakui. Nama KRI, Pak. Hah? Ananda. Nama saya juga, Pak. Hah? Kok banyak yang belum sih? Untuk Habib, Habib di arm robot, Pak Habib. Ananda kayak Virus tuh ini ya? KRAI ya? Iya, Pak. Iya. Oh, di sini tercatatnya semester 2 sih. Oke, Virus itu KRAI. Virus sama Habib ya? Habib itu arm robot, Pak. apa ya, Pak? Kenapa? B. Di ARM itu ada Abdil. Ini arm robot tuh Abdillah, Ayu, Putri. Kenapa? Di arm robot ada Abdillah Al-Habib. Ini Habibnya Abdillah Al-Habib. Tar. Arm robot. Tar ya. Arm robot trainer itu Abdillah Al-Habib. Ya. Abdillah Al-Habib, Ayu, Putri. Bener kan? Ada yang kurang? Benar, Pak. Bener kan? Panggilannya Al-Habib ya? Iya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Kalau Habib yang satu lagi mana? Kalau yang di kerai itu, Pak. Nah, ini Habib mana ini? Soalnya cuma satu, Pak, nama Habib, Pak. Oh, Kelas B bukan ada. Kelas B ada ya? Kelas B, Pak. lah ini anjab nih. Bentar. Iya, Habib Akil, Muhammad Habib Akil. Kelas B itu ya? Iya, Pak. Itu Habib Akil ini. Oke, Pak. Ini mana Habib Akil? Tuh. Ada yang belum tercatat lagi? Saya, Pak. Siapa? Andre? Iya, Pak. Saya robot tari, Pak. Mana Andre? Robot tari. Oh, iya benar. Ya, Andre Kelana ya, robot tari ya. Iya, Pak. Andre, ada lagi yang belum? Sudah semuanya ya? Nah, ini adalah sudah koordinasi dengan manajer proyeknya, udah ketemuan belum ya? Baik itu secara online atau offline. Semua tim. Ya, tim Delta Robot sudah, Pak. Delta Robot sudah. Delta Robot dengan Pak Mantri ya? Kami sama Pak Santo sama Bu ini, cuman untuk ya nanti tim proyek dosennya itu ada Pak Santo, cuman manajer proyeknya nanti Pak Mantri gitu ya. Bagusnya nanti
masing-masing tim ini, entahlah gimana caranya kalian bikin WA grupnya ya, untuk seluruh tim, baik itu seluruh mahasiswa maupun seluruh dosen yang terlibatnya, seluruh dosen dalam timnya, bukan dosen mata kuliah, bukan. Kayak misalkan saya gitu ya, di saya itu ada di mana ya? Saya jangan-jangan nggak ada di semuanya. Robot, nah Robot itu saya masuk. Yang humanoid adult size robot saya masuk gitu ya. Cuman di fully automated delivery robot saya enggak. Nah yang per ininya mungkin dibuat, tapi itu nanti koordinasi dengan manajer proyeknya. Koordinasi dengan manajer proyeknya, bagaimana untuk komunikasinya, apakah dengan WA group atau seperti apa. Ya, kalian yang lain sudah ada ketemuan belum? Dengan manajer proyeknya, Amrobot tuh kalau nggak salah Pak Eko ya? Iya, Pak. Udah ketemu belum? Udah, Pak. Udah. Humanoid adult size pun Pak Eko, sama yang delivery robot itu Pak Hendawan ya. Kemudian KRSBI itu Enggak. Kenapa? Kemudian KRSBI itu Pak Hendawan juga. Kemudian apa lagi ya? Delta Robot ini Pak Sumantri sebenarnya ini ya, tim pronya, manajer proyeknya. Tim dosen yang nanti terlibatnya ya Pak Santo, Pak Syafi'i, Pak Eko Ridiawan, Bu Rizka, dan dosen MKU. Dosen MKU masuk juga. Dosen MKU sekarang dilibatkan dalam PBL, yaitu sebagai mentor bagaimana, jadi mata kuliah MKU, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu masuk PBL juga, bagaimana itu bisa memfasilitasi kalian itu mampu membuat laporan proyek itu membuat tulisan itu menjadi bagus ya. Pokoknya outputnya kalian menulisnya bagus. Jadi harus bisa menulis dengan baik gitu. Kemudian mampu mengkomunikasikan dengan oral itu apa ya? Dengan verbal, dengan presentasi yang baik juga. Jadi harapannya seperti itu. Presentasi yang baik itu seperti apa? Percaya diri, menguasai materi, kemudian gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya, tatapan matanya, dan lain sebagainya. Itu nanti kalian dosen MKU yang mengarahkannya gitu. Dan seterusnya nanti kalian akan dikontak oleh manajer proyeknya atau kalian aktif komunikasi dengan manajer proyeknya. Sudah tahu kan ya manajer proyeknya masing-masing seperti itu. Nah, jadi tugas pertamanya dari kuliah saya itu adalah terkait dengan coba tuliskan driving question-nya terkait dengan permasalahan daya gerak yang ada di sistem yang akan kalian buat, gitu ya. Permasalahan itu terkait dengan bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Yang kalian itu harus dijawab dengan pertanyaan tersebut dijawab dengan aktivitas PBL-nya nanti. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Nanti di-upload di learning ya ininya. Ini apa? Silakan kalian diskusi di timnya. Diskusi di timnya terkait dengan ini. Dalam satu tim bisa jadi mungkin ada ide-ide yang berbeda atau dalam satu tim mungkin bisa jadi sama gitu ya. Tapi kalian diskusi di tim tersebut ya, di tim tersebut diskusi ininya bagaimana apa namanya permasalahan-permasalahannya harus dijawab terkait dengan mekanisme gerak yang ada di sistem yang akan kalian buat. Ya, kalian diskusi nanti. Itu ada pertanyaan nggak? Belum, Silakan. Pak. Belum, oke ya. Kemudian
jangan lupa absen di learning ya. Soalnya kalau saya absen satu-satu takutnya lama sekarang. Kemudian, nah ini bahwa ini sudah di-share di learning juga. Ini sebenarnya keilmuan-keilmuan yang nanti kalian harus pelajari, ya. Keilmuan-keilmuan yang nanti harus kalian pelajari, baik nanti saya share dari video pembelajaran saya atau saya share dari video-video orang lain atau dari sumber-sumber yang lainnya juga, gitu ya. Kalian pelajari, kemudian nanti kita diskusikan nanti saya tanya ke jadwal, soalnya sekarang itu memang penjadwalan untuk offline-nya itu dibatasi juga, masih dibatasi. Saya nanti saya nanya ke ketua jurusannya atau ke manajer proyeknya apakah dalam minggu ini ada offline enggak, kalau ada misalkan dalam hari ini ada enggak, kalau ada nanti ya saya datang ke sana seperti itu untuk berdiskusi di sini. Ya, ini nanti kalian mempelajari terkait dengan ini kan sebenarnya secara teoretikal ya, kalian bisa dapatkan di mana saja, di internet banyak gitu ya. Nggak perlu saya yang menjelaskan, internetnya banyak. Jadi ya ini hanya pengetahuan saja. Apa itu efisiensi, perbedaan mesin dengan mekanisme itu seperti apa gitu ya. Kemudian apa itu mechanical advantage, fungsinya apa, kenapa kita harus menghitung mechanical advantage, dan seterusnya. Kemudian pesawat sederhana kalau di SMA-nya ya atau di SMK-nya terkait dengan bidang miring, gitu kan. Itu kan pesawat sederhana itu disebut mekanisme kalau di ilmu robotika, mekanisme atau ilmu mekanik ya. Itu ada bidang miring, ada bagaimana menghitung mechanical advantage-nya untuk bidang miring. Kan ketika kita ingin memindahkan sebuah benda dari A ke B gitu ya, itu pasti akan beda ketika dipindahkannya melalui bidang miring atau kita pindahkannya dengan mengangkat langsung dan lain sebagainya. Nah itu kita lihat. Kemudian pulley itu apa, katrol, bagaimana menghitung mechanical advantage-nya, kemudian dongkrak gitu ya dengan menggunakan screw type check. Ada pengungkit dongkrak juga, levers and mechanism-nya. Seperti kan gunting kan itu sebenarnya lever pengungkit ya, kayak gunting seperti itu. Lever klasis, macam kelas-kelas dalam pengungkit itu seperti apa, terus bagaimana menghitung mechanical advantage-nya juga. Ini keilmuan dasar yang nanti harus kalian kuasai ketika kalian merancang mekanisme gerak di sistem robot atau sistem mekatronik yang kalian kerjakan. Kemudian terkait dengan linkage itu adalah hubungan satu link dengan link yang lainnya yang terhubung melalui join itu melalui join, yaitu itu ada beberapa model linkage. Ada yang planar, ada yang drag link mechanism, ada rocker, crank rocker, double rocker, dan sebagainya. Itu hanya nama saja, tapi itu nama dari sebuah sistem linkage yang ada. Dan itu yang biasanya yang biasanya ada, dan bisa jadi kalian membuat sistem linkage tersendiri untuk kebutuhan di robot kalian atau di mekatronik kalian. Itu kemudian nanti terkait dengan transmisi daya itu ada yang menggunakan belting ya, dengan menggunakan ada yang conveyor belt, ada flat belt, o-ring belt, V-belt gitu ya. Kemudian rantai chain ya. Ini kan pasti di seluruh sistem yang bergerak itu kadang kita membutuhkan seperti ini. Terkadang ya, tidak semua membutuhkan. Ini tergantung desain mekanik yang kalian buat. Kemudian ada yang transmisi dayanya, ada yang menggunakan gears gitu ya.
Nah, ini macam-macam gear itu seperti apa, terus bagaimana menghitung mechanical advantage-nya, kemudian menghitung rasio gear-nya, gear rasio. Itu terus nanti kita coba evaluasi, itu baik dengan kuis atau dan lain sebagainya. Ini mengevaluasi, bisa jadi mengevaluasi pekerjaan PBL kalian, ya, mengevaluasi pekerjaan PBL kalian yang khusus kaitannya dengan diagram. Kemudian, nah ini pada minggu UTS-nya itu bukan UTS zaman baheula ya, zaman konvensional, kalian menghafal, kemudian kalian ada waktu ujian, kemudian kalian ngisi gitu ya, dengan di kertas buram ada pertanyaan, nah, enggak gitu. Nanti UTS-nya ya presentasi seperti yang sebelumnya. Presentasi pekerjaan yang telah kalian buat. Makanya di sini itu kan kalian nanti harus membuat report mingguannya, laporan mingguan gitu ya. Ada laporan individu, ada laporan tim gitu. Nah, itu bagaimana kalian bisa membuat laporannya dengan baik, yaitu makanya kita melibatkan dosen bahasa Indonesia dan dosen bahasa Inggris gitu ya. Membuat laporannya itu dengan baik, menggunakan bahasa akademik yang baik, tata tulis yang baik gitu ya. Format yang baik. Kemudian cara menyajikan dalam sebuah materi presentasinya bagaimana, kemudian mengkomunikasikan cara presentasinya bagaimana, menguasai keilmuannya bagaimana. Ya ini di UTS akan diujinya. Baru minggu setelah UTS kita sedikit diskusi terkait dengan motor dengan penggeraknya ya, dengan aktuatornya. Dalam hal ini yang akan kita lihat adalah halo? Halo, Pak. Halo, ya. Oke. Yang ini, jadi ini terkait dengan motor penggeraknya, kemudian nanti ini ada contoh-contoh aplikasinya, yang walaupun sebenarnya contoh aplikasinya tuh di projectnya masing-masing harusnya ya. Ini kan contohnya di wheel locomotion itu semester lalu sudah dibahas sebagian terkait dengan differential wheels, omni wheels, dan lain sebagainya, mechanism wheels. Kemudian traction ini dengan menggunakan metode traction. Tapi kaitannya kalau yang nanti contoh-contoh aplikasinya adalah disesuaikan dengan proyeknya masing-masing. Gitu ya. Ini hanya menambahkan wawasan terkait dengan mekanisme gerak tersebut bisa diaplikasikan di berbagai macam aplikasi locomotion gitu ya. Baik itu di robot maupun di yang lainnya. Di sini ada robot berkaki, ini kan pasti ada humanoid menggunakannya, ada zero moment point. Ini salah satu yang nanti kalian harus explore, yang humanoid ya, agar robotnya bisa bergerak dengan stabil gitu, yang dikomandoi oleh Pak Eko dan Pak Santo gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah robot manipulator, arm robot lah kalau ada bahasa kan ada tim yang arm robot. Nah ini sekali dengan sekilas terkait dengan apa yang nanti akan kita evaluasi di perkuliahan Diagerak ini. Harapannya kalian aktif belajar, mencari sumber-sumber keilmuannya, kemudian mengaplikasikan dalam konteks robotnya masing-masing, kemudian nanti membuat laporannya dengan baik, mempresentasikannya dengan baik gitu ya, sehingga kalian bisa keluar percaya diri yang lebih baik lagi, mampu berkomunikasi dengan yang lain dengan baik gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Insya Allah, Pak. Siap. Belum, Pak. Jadi mohon untuk dikerjakan itu yang tugas pertamanya, diupload itu ada batas waktunya, tanggal berapa gitu ya di learning. Oke?
Jangan lupa isi absennya. Siap, Pak. Sip. Sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan koordinasi dengan ke manajer proyeknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk.